Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari yang mulia ini, dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini, tentu dengan niatan yang sama untuk kita menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib secara berjamaah. Kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan mengangkatnya untuk dijadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam yang berisi tentang ahkam atau ahaditsul ahkam, hadis-hadis tentang hukum di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mulai dari pembahasan fikih taharah, salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya dari fikih Islam. Tentu kita pelajari ini semua dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk melandaskan setiap amalan kita berdasarkan petunjuk dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ibadah itu sudah ada tuntunannya, sudah ada syariat dan ajarannya. Tinggal kitanya lagi mau mengambilnya ataukah tidak, mau mendengarkannya, menyimaknya dengan baik ataukah tidak. Sebab kalau tidak, dia sudah tertuang di dalam buku-buku para ulama. Walhamdulillah, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat Islam, Allah jadikan agama mereka terjaga. Tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, dan tidak bisa dikurangi. Nah, ini sebagai bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kata Allah, kami yang menjaga Quran itu, kami yang menurunkan Quran itu, dan kami yang akan memberikan penjagaan kepadanya. Maka agama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir, musuh-musuh Islam, biar bagaimanapun usahanya, upayanya untuk merubah agama ini, menambah isi Quran ataukah hadisnya Nabi, maka pasti para ulama akan menjelaskannya. Kesalahan, kekeliruan dijelaskan dan dijabarkan oleh para ulama. Ini sebagai bukti penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada agama. Jangankan Quran, Pak, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamuna al-imam al-mubajjal al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyebutkan, beliau pernah berkata, seandainya ada seseorang yang dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atas nama agama, dia berdusta di tengah lautan dalam keadaan seorang diri di tengah malam, niscaya kata Imam Syafi'i, besoknya sudah ketahuan si fulan tadi malam berdusta atas nama Nabi di tengah lautan dalam keadaan seorang diri. Saking terjaganya agama kita ini. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan kembali membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga melalui hadis-hadis Nabi ini kita dengarkan, kita bisa mendapatkan keberkahan dan kita bisa mendapatkan pencerahan untuk tentunya lebih baik lagi dalam beramal dan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis kita pada malam hari ini adalah hadis yang ke-10, diterima dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau sangat suka mendahulukan yang kanan-kanan, baik ketika beliau memakai sendal, baik ketika beliau menyisir rambutnya, baik ketika beliau bertaharah, dan dalam semua keadaan-keadaan beliau, beliau suka mendahulukan yang kanan-kanan dulu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mulia ini diterima dari sahabat Nabi yang juga sekaligus adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ini seorang yang sangat istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Aisyah ini adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pernyataan Nabi sendiri, Nabi pernah ditanya begini, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika? Ya Rasul, siapa orang yang paling kau cintai itu? Jujur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pak, jawabannya beliau berkata, Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah istriku sendiri, Aisyah. Kemudian sahabat ini tanya, wa minar rijal? Ya Rasul, orang yang paling kau cintai kalau dari kalangan laki-laki siapa? Maka Rasul mengatakan, abuha. Yang paling aku cintai dari kalangan laki-laki adalah bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Nah, itulah sahabat Nabi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi beliau sangat dicintai
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak beliau orang yang paling dekat dengan Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama yang menggantikan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ibunya beliau, ibunya Aisyah, bernama Ummu Ruman bintu Amir ibni Uwaimir. Dan Aisyah radhiyallahu anha masih bertemu dengan nasabnya Nabi pada kakeknya yang ketujuh. Nah, masih bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini beliau dilahirkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dinobatkan menjadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam 4 tahun setelah itu baru Aisyah lahir. Jadi sangat jauh memang terpaut usianya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau orang yang Allah karuniai kecerdasan sampai dikenal bahwa beliau ini faqihatun nisa fil Islam, wanita yang paling faqih di dalam Islam, Aisyah radhiyallahu anha. Makanya beliau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabiat, dari kalangan sahabat wanita. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti dari ulama madhab Syafi'i. Beliau mengatakan al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, yalihi ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ada 7 sahabat. Yang pertama Abu Hurairah, lanjut setelahnya Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, Habrul Ummah, yaitu sahabat Ibnu Abbas, Kal Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, wa Jabirun, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, wa zaujatun Nabi, dan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan hadis Nabi sekitar 2210 hadis. Langsung dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis-hadis Nabi tatkala beliau berada di rumahnya. Akan beliau istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau paling paham apa ucapannya Nabi, apa sabdanya Nabi, apa perbuatannya Nabi tatkala berada di dalam rumah. Kalau di luar rumah, nah sahabat-sahabat Nabi yang lain paling tahu itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau punya panggilan khusus kepada istrinya ini, Aisyah radhiyallahu anha. Nabi biasa panggil Pak dengan sebutan Aish. Nabi katakan ya Aish. Ini panggilannya Nabi SAW. Kadang juga Nabi memanggil Aisyah dengan apa namanya, gelar beliau, ya, karena beliau ini seorang yang sangat putih, ya, kemerahan, maka Nabi sering panggil dengan sebutan Humaira. Ya Humaira. Humaira dalam bahasa Arab artinya seorang wanita yang sangat putih kemerahan. Nah, itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Aisyah ini wanita yang utama. Bayangkan Pak, Nabi pernah mengabarkan Aisyah pernah, malaikat Jibril pernah nitip salam untuk Aisyah. Malaikat Jibril. Nah, kita ini kalau yang nitip salam orang besar, oh sudah luar biasa kan. Nah, ini malaikat Jibril yang nitip salam. Untuk siapa? Untuk Aisyah. Nabi pernah mengatakan, ya Aish, hada Jibril yukri'ukis salam. Wahai Aish, Aisyah istriku, ini malaikat Jibril nitip salam untukmu. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lain dan tidak bukan melainkan akan kemuliaan dan kedudukan beliau radhiyallahu taala anha. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah disebut oleh Nabi akan keutamaan dan kemuliaannya.
Kata Nabi SAW, fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli tharid. Yang lain seperti keutamaan tharid. Sarid ini makanan orang Arab paling enak ketika itu. Seperti keutamaan tharid di atas seluruh makanan yang lain. Nah, Aisyah perbandingannya kayak itu. Ini sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kemuliaan ini ulama sampai berselisih pendapat, Pak. Mana sih yang lebih utama, istrinya Nabi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha atau istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha? Ini karena wanita yang mulia dua orang ini. Sama-sama istri Nabi lagi. Khadijah istri pertamanya Nabi, Aisyah radhiyallahu anha istrinya Nabi juga. Mana yang lebih utama dari mereka berdua? Sama-sama punya keutamaan. Nah, kata para ulama, Khadijah lebih utama dari Aisyah dari sisi beliau yang paling pertama masuk Islam. Yang paling pertama masuk Islam, memeluk agama Islam, bahkan berjuang membantu Nabi SAW adalah Khadijah. Tapi dari sisi lain, Aisyah lebih utama dari Khadijah dari sisi beliau paling banyak ilmunya. Karena Khadijah tidak lama setelah itu meninggal radhiyallahu anha. Aisyah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau paling banyak mendapatkan ilmu dari Nabi. Maka dari sisi keilmuan, Aisyah lebih utama daripada Khadijah. Tapi dari sisi keislaman, beliau yang paling pertama masuk Islam, Khadijah lebih utama. Nah, ini bentuk kesimpulan para ulama tentang mana yang lebih utama dari dua wanita yang mulia ini. Sebab kedua-duanya memang utama. Dan dia adalah ummul mu'minin, ibunda kaum mukminin radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Aisyah ini selain orang yang berilmu, beliau juga itu orang yang dermawan, Pak. Orang yang sangat dermawan. Disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha, diceritakan dari Urwah ibnu Zubair, keponakannya Aisyah. Beliau mengatakan, ra'aituha tuqsimu sab'ina alfan wa hiya tarqa'u dir'aha. Aisyah radhiyallahu anha pernah nyumbang 70.000 dirham sementara beliau menambal bajunya. Beliau tambal bajunya, padahal beliau sumbangannya 70.000 dirham, bukan 70.000 rupiah ya. 70.000 dirham, Pak. Mau tahu berapa 70.000 dirham itu? Nah, dulu di zaman itu orang bisa beli kambing, satu ekor kambing dengan harga 10 dirham. Dengan harga berapa? 10 dirham. Nah, kalau 70.000 dirham berarti bisa beli kambing berapa, Pak? Bisa beli kambing 7.000. Nah, itu sumbangannya Aisyah radhiyallahu anha, 7.000 kambing. Kalau kita konversikan lagi ke rupiah kita, anggaplah misalnya satu ekor kambing itu, misalnya saja, anggaplah 2 juta misalnya. Saya tidak tahu harga kambing berapa sekarang. Taruhlah misalnya harga kambing 2 juta. Nah, dikali aja 7.000 kambing, kira-kira berapa itu? 7.000 kambing kali 2 juta rupiah, sekitar 14 M, Pak. Berapa? Sekitar 14 M, 14 miliar. Nah, itu sumbangannya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau kita konversikan ke rupiah sekarang ini, nah, ini kan menunjukkan luar biasa dermawannya beliau radhiyallahu taala anha. Naam. Dalam sebagian riwayat beliau pernah dikirimi oleh salah seorang Amirul Mukminin Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dikirimi hadiah Aisyah sebanyak 100.000 dirham. 100.000 dirham ini kalau kita konversikan bisa beli sekitar 10.000 kambing. Kalau dirupiahkan ya sekitar 20 M. Beliau sumbangkan langsung kepada manusia. Sampai Barirah, budaknya beliau, mengatakan, "Anti shaimah." Wahai Aisyah, kamu ini sedang puasa. Maksudnya Barirah ingin ingatkan, kau tidak tinggalkan untuk dirimu.
Kenapa kau sumbangkan semua? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lau dzakkartini la fa'altu." Andaikan kau tadi ingatkan saya, niscaya saya akan lakukan, saya sisakan untukku. Tapi saya tidak ingat tadi. Saking apa? Saking semangatnya Aisyah nyumbang. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, keutamaan beliau sangat banyak ya. Dan beliau meriwayatkan hadis yang tadi kita dengarkan, di mana Aisyah mengatakan Nabi SAW itu suka mendahulukan yang kanan-kanan dalam segala urusannya. Apa saja? Dalam pakai sandal. Nah, ini kan mungkin perkaranya seakan-akan dianggap remeh, cuman pakai sandal aja kok. Nah, tapi ternyata itu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bersisir, beliau mulai yang kanan dulu. Dalam bertaharah, wudu atau mandi, beliau dahulukan yang kanan dulu. Ini tentunya dimaklumi ini. Kalau dalam masalah wudu, wa fi sya'ni kullihi, dan dalam semua keadaannya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, Aisyah mengatakan kana Rasulullah. Kana dalam bahasa Arab tufidul istimrar, memberikan faedah istimrariyah. Maknanya Nabi terus menerus mendahulukan yang kanan-kanan. Ini jamaah sekalian, beliau suka mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Kenapa? Nah, ini kata para ulama untuk menjadikan pertanda baik dalam perkara yang memang dianggap baik. Tafaul namanya dalam bahasa Arab. Sebab yang kanan itu lebih mulia daripada yang kiri. Nah, kalau kita lihat saja di akhirat nanti manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ashabul yamin golongan kanan, mereka yang berada di dalam surga. Ashabus shimal golongan kiri, mereka yang berada di dalam neraka. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi Nabi menyukai yang kanan-kanan karena tadi, karena beliau beranggapan baik dengan sesuatu yang mulia. Dari sana ulama mengatakan, sebagaimana ditegaskan pula oleh Imam Nawawi, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i, bahwa disunnahkan mendahulukan yang kanan-kanan dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang mulia. Contohnya apa? Seperti wudu. Wudu kan ibadah, dahulukan yang kanan dulu baru yang kiri. Jangan kiri dan kanan, jangan kiri dulu baru kanan. Kebalik. Kanan dulu baru yang kiri. Kemudian dalam masalah mandi pun demikian. Terutama mandi-mandi besar, dahulukan siram badan bagian kanan dulu. Nah, sunnahnya begitu, baru bahagian kiri. Nah, ini jamaah sekalian, dalam memakai baju. Pakai baju, kalau kita mau masukkan lengan kita, masukkan lengan kanan dulu, baru lengan kiri. Sunnahnya kayak begitu. Nah, kemudian pakai sandal, mau pakai sandal kanan dulu, baru yang kiri. Nah, ini kan mungkin teranggap sepele ini. Ustadz cuman pakai sandal aja kok. Nah iya, tapi dari situ kita bisa dapat pahala, Pak. Kita bisa dapat keutamaan kalau kita niatkan ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam agama kita ini luar biasa. Hal-hal yang dianggap sepele saja bisa dapat pahala. Kalau kita memang melakukannya betul-betul dalam rangka mencontoh sunnahnya Nabi. Iya. Dalam pakai sepatu juga demikian. Dalam pakai celana, dahulukan yang kanan dulu, masukkan kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Subhanallah. Apalagi dalam hal-hal yang bersifat ibadah, mau masuk masjid, dahulukan kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Keluar masjid sebaliknya, kiri dulu baru kanan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ketika bersiwak, ketika iktihal bercelak, ketika gunting kuku, potong kuku. Nah, ketika misalnya mencukur rambut, bagian kanan dulu baru yang kiri. Nah, ini mungkin teranggap sepele, tapi subhanallah dari situ itulah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebaliknya kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya kotor, maka disunnahkan dahulukan yang kiri dulu. Dahulukan yang kiri dulu.
Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau masuk WC, dahulukan kaki kiri dulu, ya kan? Nah, ini memang sunnahnya seperti itu. Ya, sunnahnya memang seperti itu. Kalau mau buang ingus, pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Mau cebok, nah jelas ini dengan tangan kiri. Kenapa? Sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, nah yang kita pakai tangan kiri. Nah, kalau yang kanan ya ini memang untuk yang mulia. Jabatan tangan dengan tangan kanan. Ya kan? Memberi dan menerima dengan tangan kanan. Orang bisa tahu bahwasanya termasuk dari sopan santun manakala kita memberi dan menerima dengan tangan kanan. Ini insya Allah dimaklumilah oleh masyarakat kita. Jadi Nabi SAW membiasakan memakai yang kanan dulu, baru yang kiri. Dalam hal-hal yang baik yang kanan. Ada yang sifatnya memang diperintahkan oleh Nabi, seperti misalnya makan, minum mesti dengan tangan kanan. Sebab orang makan minum dengan tangan kiri perbuatannya setan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la ta'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal. Jangan kau makan dengan tangan kirimu, jangan kau minum dengan tangan kirimu. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, kadang kita itu makan ya kan, ada makanan hidangan di sini, kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri. Nah, ini salah ini, menyerupai setan. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mulai yang kanan-kanan. Dalam perkara-perkara yang mulia, dalam perkara-perkara yang baik, maka dahulukan yang kanan-kanan dulu. Dahulukan yang kanan-kanan dulu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam pembahasan taharoh kaitannya, ya syahidnya dalam hadis ini Nabi sabdakan watuhurihi. Nabi mendahulukan yang kanan-kanan dalam masalah taharohnya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, baik ketika mau wudu atau mandi besar, dahulukan yang kanan-kanan dulu. Dahulukan yang kanan-kanan dulu. Nah, Ustadz, apa hukumnya kalau ada orang yang wudu kiri dulu baru kanan? Sah enggak wudunya itu? Nah, di sini ulama menyebutkan, diantaranya Imam Ibnul Mundir rahimahullahu taala, saya bacakan nasnya, wa ajma'u, ulama sepakat ala alla i'adata ala man bada'a biyasarihi qabla yaminih, bahwa tidak harus mengulang orang yang berwudu dan dia memulai kirinya dulu baru yang kanan. Sepakat ulama tidak harus mengulang. Artinya wudunya sah namun kurang afdol. Wudunya sah tapi kurang utama. Kenapa? Yang utama kanan dulu baru kiri. Tapi kalau ada yang membalik kiri dulu baru kanan, sah wudunya kamu, sah-sah saja. Tapi kurang afdol, kurang utama. Nah, ini juga dikatakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah berkata, saya bacakan juga, wa ajma'al ulama, ulama sepakat kata Imam Nawawi, ala anna taqdimal yamini alal yasar minal yadaini warijlaini fil wudu sunnatun. Ulama sepakat bahwa mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri, ya, dari kedua tangan atau kedua kaki dalam wudu adalah sunnah. Ini kata Imam Nawawi. Lau khalafaha, kalau dia menyelisihinya, fa innal fadla wa sahha wudu'uhu, maka sesungguhnya itu, ya, dia menyelisihi fatahul fadlu wa sahha wudu'uhu, maka sungguh dia telah luput dari keutamaan namun wudunya masih sah. Wudunya masih sah. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian beliau katakan, wa qalatis Syiah, orang-orang Syiah mengatakan huwa wajib, hukumnya wajib. Nah, kata Imam Nawawi, wala tidada bi khilafi Syiah. Kalau penyelisihannya orang Syiah itu tidak dianggap. Karena orang Syiah ini memang sudah menyimpang dari ajaran Islam. Nah, memang sudah beda dengan umat Islam. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan beliau mengatakan juga taqdimul yasar wa in kana mujzi'an fahuwa makruhun karahatu tanzihin nassa alaihi Syafi'i fil Kata Imam Nawawi juga mendahulukan yang kiri sebelum yang kanan dalam berwudu itu sah, namun makruh hukumnya. Sah namun makruh hukumnya. Makruh karahatu tanzih, yakni dibenci, walaupun masih sah-sah saja. Makruh itu kan di bawah haram hukumnya, Pak. Haram itu kalau dilakukan berdosa. Dilakukan berdosa. Kalau makruh dilakukan tidak berdosa, tapi kurang afdol, kurang utama. Nah, ini yang disebutkan pula oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Dalam kitabnya Juga disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dari ulama madhab Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya, karena memang kalau kita lihat nasnya dalam Quran tentang masalah wudu, Allah kan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang beriman kalau kau berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah-wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian cuci tanganmu sampai siku. Allah tidak katakan cuci tangan kananmu dulu. Wamsahu biru'usikum, kemudian usap kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cuci kedua kakimu sampai mata kaki. Allah tidak mengatakan cuci kaki kananmu dulu baru kaki kiri. Nah kan? Dari sinilah kata para ulama memang tidak wajib, tapi sunnahnya begitu, kanan dulu baru kiri. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fikih yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadis yang ke-10 ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada beberapa faedah dari hadis yang mulia ini disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Di antara faedah itu ya disebutkan misalnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya amalan-amalan itu sifatnya tatafadhal. Ya. Yang satu lebih utama daripada yang lainnya. Amalan itu bertingkat-tingkat. Tidak satu level dia. Ada satu amalan lebih tinggi levelnya daripada amalan yang lain. Nah, ini tentunya dimaklumi kan. Salat wajib lebih utama daripada salat sunnah. Salat malam qiyamul lail lebih utama daripada salat di siang hari. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal fariidhah sholatul laili. Seutama-utama solat setelah solat wajib 5 waktu adalah solat lail, solat di malam hari. Nah, solat di siang hari bukan dah utama juga. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih utama? Lebih utama mana? Lebih utama solat lail di malam hari. Kalau dalam solat rawatib, yang paling utamanya solat sunnah subuh. Kenapa lebih utama? Nabi bersabda dalam hadits Aisyah, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Nabi ucapkan itu untuk 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Nabi tidak sebutkan untuk 2 rakaat setelah maghrib atau setelah isya. Walaupun juga utama karena sama-sama rawatib. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih utama sunnah sebelum subuh. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang keutamaan ini juga bisa ditentukan oleh orang yang beramal. Ada 2 orang yang beramal, Pak. Sama kadang amalannya, sama-sama sholat, tapi yang satu dapat pahala lebih banyak daripada yang kedua. Karena orang sholat itu kan kata Nabi SAW, ada orang yang sholat dia dapat pahala 1/10-nya saja, ada yang 1/9-nya saja, ada yang setengahnya, ada yang bisa dapat full. Nah, yang menentukan apa? Tergantung niatnya, tergantung sesuai enggak dengan apa yang diajarkan oleh Nabi atau tidak. Nah, ini yang menentukan juga. Niat menjadi faktor utama. Karena ada orang niat sholat, ada yang betul-betul ikhlas karena Allah, ada yang terpaksa, ada yang ikut-ikutan aja, ada juga yang begitu. Nah, ini beda-beda nilai pahalanya.
Ada orang yang sholat asal-asalan dia sholat, tidak baca-bacaan dia. Ada yang luar biasa bacaannya. Naam. Ada yang sholat dengan hati yang khusyuk. Ada yang sholat, gerakannya sholat, bacaannya sholat, hatinya melayang entah kemana. Nah tentu beda orang yang sholat dengan khusyuk dengan orang yang tidak sholat tidak khusyuk. Pahalanya beda. Nah ini jamaah sekalian. Jadi amalan itu bertingkat-tingkat, tidak satu level. Orang dapat pahala itu tidak satu level. Orang yang beramal dasarnya karena ilmu lebih utama daripada orang yang beramal tidak ada dasar ilmunya. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam sedekah juga begitu. Tidak mesti orang yang sedekahnya banyak lebih utama dari yang sedekahnya sedikit. Nabi pernah bersabda, Pak, ya, orang yang bersedekah cuman 1 dirham mengalahkan sedekah 1000 dirham. Loh kenapa begitu? Kan yang 1000 dirham lebih banyak dia sedekahkan. 1000 ini. Yang satunya cuman 1 dirham. Kenapa bisa begitu? Nah kata Nabi SAW, orang yang bersedekah nyumbang 1000 dirham, dia punya jutaan dirham. Jadi kalau dia sumbang 1000 dirham, kecil bagi dia itu. Nah sementara yang nyumbang 1 dirham, dia cuman punya harta 2 dirham. Hartanya cuman 2 dirham. Kalau dia sedekahkan 1 dirham, seakan-akan mensedekahkan setengah dari hartanya. Nah ini lebih utama. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu bertingkat-tingkat, ya tidak satu level. Ya, bertingkat-tingkat ya dan berjenjang-jenjang. Tergantung orang yang mengamalkannya, tergantung jenis amalannya, itu yang menjadi faktor menentukan amal yang kita terima, pahala yang kita terima besar atau tidak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keutamaan atau dari faedah hadis ini pula, ya, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa disunnahkannya mendahulukan yang kanan-kanan dalam urusan yang baik dan utama. Dan ini memang dari perkara yang diterima oleh syariat, akal, adat istiadat. Makanya di masyarakat itu kan orang sudah tahu memang yang kanan itu sopan. Makanya kalau ada orang memberi atau menerima dengan kiri, langsung kita sebut tidak sopan ini. Kenapa dengan tangan kiri? Yang sopan itu dengan tangan kanan. Nah itu secara uruf kebiasaan, tidak usah kita berbicara agama dulu. Secara adat istiadat saja orang paham yang kiri ini tidak bagus. Yang kiri itu tidak yang bagus. Yang bagus itu yang kanan. Apalagi dalam urusan agama. Nah ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sebaliknya, kalau dalam urusan yang kotor-kotor, yang menjijikkan, nah ini utamanya dahulukan yang kiri. Makanya kalau cebok dengan tangan kiri. Ya. Kalau misalnya membuang kotoran dengan tangan kiri. Nah ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sudah menjadi kaidah mustamirrah sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, istihbabul bada'ah bil yamin, disunnahkan memulai dengan yang kanan fi kulli makana mim babit takrim wat tazayyun, dalam masalah kemuliaan dan berhias. Wa makana bididdiha, adapun yang menjadi lawannya ustuhibbat tayasur, disunnahkan mendahulukan yang kiri-kiri dulu. Nah, ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin sebagaimana dalam kitabnya Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari faedah hadits ini pula, syariat yang mulia ini datang li islahi syu'unin nas, untuk memperbaiki keadaan manusia. Jadi Nabi SAW itu bukan hanya diutus untuk membenarkan cara ibadahnya orang, tapi juga diajarkan untuk berakhlak yang baik. Kemudian apa? Memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Itu juga diperhatikan. Makanya di dalam agama ini selain kita hablum minallah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia. Namanya hablum minan nas. Jadi jangan hablum minallah saja dikuatkan, hablum minan nas juga harus dikuatkan. Iya.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya sungguh sangat kurang ada orang yang baik beribadahnya, tetapi dengan tetangganya dia tidak baik, tidak akur dia dengan tetangganya. Nabi pernah ditanya, Pak, ada seorang, orang ini sholatnya biasa-biasa aja, ibadah dia, biasa, tapi dia Masya Allah baik sama tetangganya, tidak ada masalah. Kata Nabi SAW, wanita itu wanita yang baik, dia termasuk penduduk surga. Tapi Nabi diceritakan, ya Rasul, ada seorang wanita, orang ini luar biasa ibadahnya, sholatnya Masya Allah, puasanya bukan main, sedekahnya luar biasa, tapi ya Rasul, orang ini tidak bagus hubungannya dengan orang lain, jelek hubungan bertetangganya. Apa kata Nabi? Orang itu tidak ada kebaikannya, dia termasuk penduduk neraka. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kita memperbaiki agama kita, perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki juga hubungan kita kepada sesama orang lain. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di dalam hadits ini juga menunjukkan kepada kita akan kesempurnaan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kebersihan, memperhatikan kesucian di dalam urusan-urusan dirinya. Makanya diajarkan bagaimana cara bersendal, ya kan? Pakai sendal, ya. Nah, ini kan adab ini, ya. Memakai sendal, kemudian bersisir, artinya rapi, supaya orang rapi. Ya, makanya kerapian itu dinilai juga di dalam agama. Jadi bukan kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sendiri tidak rapi. Harus ada kerapian, dinilai juga itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian mungkin faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Naam, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi seluruh jamaah yang mendengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan hadits-haditsnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Demikian, dan kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Saya ingatkan juga bagi jamaah yang misalnya ada pertanyaan, ya insyaallah taala ba'dal isya nanti kita buka sesi tanya jawab. Apabila ada hal yang mau ditanyakan terkait dalam urusan agama, baik dalam materi yang kami sampaikan atau hal yang lain, ya bisa nanti ditanyakan ba'da salat isya insyaallah taala. Demikian jamaah sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.